Tanggung jawab sosial dari organisasi. 4 strategi dalam tanggung jawab sosial menurut Kreitner antara lain adalah 1. Reaktif, 2. Defensif, yang ketiga akomodatif, dan yang keempat yaitu proaktif. Berikut merupakan pengertian dari reaktif, defensif, akomodatif, dan proaktif. Reaktif merupakan cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Defensif merupakan cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Akomodatif yaitu melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan masyarakat, sedangkan proaktif merupakan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Manfaat tanggung jawab sosial. Pada dasarnya, tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Manfaat tanggung jawab sosial bagi perusahaan. 1. Munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan lingkungannya. 2. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. 3. Perusahaan akan dianggap membantu bersama masyarakat dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Manfaat bagi masyarakat. 1. Masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dan dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. 2. Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik, tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat bagi pemerintah. 1. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. 2. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapat partner dalam mewujudkannya. 3. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. Konsep dasar etika manajemen. Ada 5 konsep. Yang pertama, dimensi etika dalam manajemen. Menurut Kreitner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Yang kedua, nilai terminal dan nilai instrumental. Menurut Kreitner, nilai personal dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. 2. Nilai instrumental merupakan nilai-nilai mendominasi para pekerja, antara lain adalah penghargaan terhadap pribadi, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, kebebasan dan kemerdekaan, dorongan untuk meraih sesuatu dan kebahagiaan. Yang ketiga, nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan dan etika manajemen. Yang keempat, konflik nilai. Terdapat 3 jenis konflik nilai yang terdapat dalam perusahaan, yaitu 1. Konflik intrapersonal, 2. Konflik individu organisasi, 3. Konflik antar budaya. Yang kelima, beberapa isu seputar etika. Yang pertama, penggunaan obat-obatan terlarang. Kedua, pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Ketiga, konflik kepentingan. Keempat, pengawasan kualitas atau quality control. Kelima, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Keenam, penyelewengan dalam pencatatan keuangan. Ketujuh, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. 8. Pemecatan tenaga kerja. Ke-9, polusi lingkungan. Ke-10, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Ke-11, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur.
ke-12, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan. Cara mengukur etika manajemen. 1. Dari sisi manfaat. Semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya. 2. Pemenuhan hak-hak. Memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturannya memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. 3. Prinsip keadilan. Tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. 4. Pemeliharaan. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi, dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Di sisi lain, juga tetap memelihara motivasi pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang baik. Mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Pelatihan etika. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Advokasi etika. Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan. Standar aturan mengenai etika perusahaan. Implementasi dari hal ini akan efektif jika memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Perusahaan perlu menyatakan secara spesifik pada publik mengenal kode of ethics yang mereka jalankan. 2. Agar kode of ethics ini bisa berjalan secara efektif, perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward atau punishment system. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen berdampak kepada seluruh pemangku kepentingannya, antara lain konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan lain sebagainya. Tanggung jawab dari organisasi harus membawa ke arah perbaikan di lingkungan masyarakat organisasi tersebut sebagai konsekuensi logis keberadaannya dalam lingkungan tersebut. Dari kesimpulan yang dijabarkan di atas, maka dapat diberi saran antara lain. Alangkah baiknya apabila dipelajari maka diterapkan pula demi kebaikan internal maupun eksternal. Pengolahan kode etik pun harus ada standar resmi dan nilai-nilai yang dimuat terkait yang harus berstruktur etis guna mewakili berbagai sistem posisi. Dapat dilaksanakan untuk menerapkan perilaku beretik, serta pelatihan etika yang berguna untuk membantu dalam menghadapi etika dan nilai-nilai yang bersangkutan.